Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat belajar di rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk belajar tematik. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tema 6. Ya, silakan kalian buka atau kalian keluarkan buku paket tematiknya, tematik 4F. Kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran Alhamdulillah. Pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua ya. Nah, kalian keluarkan buku paketnya halaman 43. Di situ tujuan pembelajaran pertama yaitu membaca teks tentang hebatnya cita-cita, itu pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, membuat puisi tentang cita-cita, bahasa Indonesia juga. Dan yang ketiga, membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup, IPA ya. Untuk yang membaca teks tentang hebatnya cita-cita, silakan kalian baca secara mandiri. Di situ ada teks judulnya Kehebatan Sebuah Tekad. Nah, dalam teks tersebut itu berisi sebuah kisah singkat tentang perjuangan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dalam menggapai cita-citanya. Ya, silakan kalian baca. Siapa tahu dengan membaca ada manfaat atau ibro yang bisa kita ambil dari kisah Ridwan Kamil, atau ada ilmu yang bisa kita pergunakan untuk masa depan kita. Silakan nanti dibaca secara mandiri ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat puisi tentang cita-cita. Kemarin pembelajaran sebelumnya pada Subtema 1, Bu Rita sudah memberikan tugas kalian membuat puisi-puisi ya. Alhamdulillah, sebagian besar sudah pandai, sudah bisa membuat puisi ya. Di sini Bu Rita terangkan kembali cara membuat puisi ya. Yang pertama yaitu menentukan tema. Nah, tema puisi itu apa sih? Tema puisi itu merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi ya, atau ide pengarang dalam membuat puisi. Yang tema puisi itu tujuannya apa? Harus menentukan tema. Tujuannya agar dalam membuat puisi itu sesuai dengan ruang lingkupnya, tidak menyalahi, tidak keluar jalur dari ruang lingkup puisi, tema puisi tersebut ya. Yang kedua, melakukan observasi ya. Melakukan observasi. Observasi itu atau pengamatan. Tujuannya apa? Ya, untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi ya. Mendapatkan inspirasi, mendapatkan ide. Ya, yang observasi ini dapat dilakukan dengan cara apa saja? Yang pertama dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian ya. Di sini agar dapat membuat puisi dengan mudah, kalian harus melakukan persiapan. Yaitu yang pertama, tentukan tema puisi yang disukai. Yang kedua, siapkan peralatan tulis. Yang ketiga, lakukanlah observasi atau pengamatan terhadap objek pada tema puisi. Yang keempat, observasi dapat dilakukan berulang kali agar lebih banyak memperoleh inspirasi. Yang kelima, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Yang keenam, catatlah setiap informasi yang sudah dibaca. Selanjutnya, muatan IPA ya. Muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 yaitu membandingkan siklus hidup makhluk hidup. Ya, siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang daur hidup. Daur hidup itu sama saja dengan siklus hidup ya.
bahwa daur hidup adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ya. Nah, ada hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan bentuk tubuh atau perubahan struktur tubuh. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Ya, manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Ya. Nah, ini coba perhatikan kupu-kupu. Kupu-kupu ini mengalami metamorfosis, ya. Capung mengalami metamorfosis, mengalami perubahan bentuk struktur tubuh. Nah, ini ada kura-kura. Kura-kura tidak mengalami, ya. Kecoa mengalami metamorfosis. Nah, kucing ini tidak mengalami metamorfosis. Nah, ikan mengalami apa tidak? Ya, ikan juga tidak mengalami metamorfosis, ya. Kalian perhatikan, kenapa sih tadi kucing, ikan tidak mengalami metamorfosis? Burita kembali lagi, ya. Mengapa? Karena daur hidup kucing maupun ikan, kura-kura itu dapat diamati secara jelas tahap-tahap pertumbuhannya, ya. Mereka atau kucing itu hanya mengalami perubahan fisik saja, ya, perubahan fisik yang semakin besar, yang perubahan fisik yang semakin besar tanpa disertai perubahan struktur tubuh. Struktur tubuhnya tidak mengalami perubahan, hanya mengalami perubahan fisik saja. Makanya kucing, ikan, dan kura-kura atau penyu ini itu tidak mengalami metamorfosis, ya. Tidak mengalami metamorfosis, tetapi mengalami daur hidup, ya. Daur hidup saja, hanya perubahan pertumbuhan dan perkembangan hewan, tetapi tidak mengalami perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis, ya. Nah, di sini membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Nah, hewan itu mengalami daur hidup mulai dari hewan muda sampai menjadi hewan dewasa. Nah, hewan mengalami daur hidup itu berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan juga yang ada tidak yang mengalami metamorfosis. Jadi ada yang metamorfosis sempurna, ada yang metamorfosis tidak sempurna, dan juga ada yang tidak mengalami metamorfosis seperti kucing tadi, ya. Kucing seperti ayam, ikan itu tidak mengalami metamorfosis. Nah, ini Burita terangkan tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu cirinya terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Burita ulangi, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Ya, itu metamorfosis sempurna. Pokoknya ciri-cirinya ada fase pupa, itu yang membedakan, ya. Contohnya apa? Hewan apa yang mengalami metamorfosis sempurna? Contohnya kupu-kupu, nyamuk, lalat. Kalian buka buku paket kalian halaman 46 sampai 47, ya. Di situ sudah dijelaskan. 46 47. Metamorfosis kupu-kupu. Nah, di situ disebutkan bahwa kupu-kupu dewasa mengalami ketika bertelur, ya, mengalami bertelur, setelah telur berubah menjadi ulat atau larva. Setelah menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong atau pupa. Nah, ini kepompong atau pupa ini yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.
sempurna ya. Setelah menjadi kepompong dan pupa, maka akan menjadi kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda itu nama lainnya imago ya. Tahap pertumbuhan sebelum menjadi dewasa itu imago ya. Kemudian menjadi kupu-kupu dewasa ya. Nah, ini contoh metamorfosis sempurna lalat. Kalau di buku kalian nyamuk dewasa, di sini gulita lalat ya. Gulita beri contoh lalat. Yang pertama, lalat dewasa bertelur, kemudian telurnya berubah menjadi larva atau ulat ya. Ulat yang itu kayak uget-uget gitu ya. Kemudian ulatnya berubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, setelah menjadi kepompong atau pupa, maka berubah menjadi imago atau lalat muda. Setelah lalat muda baru menjadi lalat dewasa ya. Selanjutnya ini metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Kalau yang metamorfosis sempurna tidak sama atau berbeda, ya. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna itu bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa ya. Yang kedua, tidak melalui tahap kepompong atau pupa. Tidak ada tahap kepompong atau pupa ya. Jadi langsung. Nah, contohnya apa, hewan apa? Belalang, kecoa, capung ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh adalah belalang dewasa. Ya, di buku kalian juga ada di situ. Nah, tahap pertama setelah belalang dewasa bertelur itu adalah nimfa satun, ya. Nimfa pertamanya nimfa tidak bersayap, kemudian nimfa satu, nimfa bersayap, kemudian nimfa 2, nimfa bersayap juga, kemudian nimfa 3. Nimfa 3 ini istilahnya belalang muda atau imago ya. Kemudian menjadi belalang dewasa. Selanjutnya contohnya adalah kecoa. Ya, di situ kecoa juga sudah ada ya. Yaitu kecoa dewasa menghasilkan telur atau bertelur, kemudian menetas menjadi nimfa 1, kemudian tumbuh menjadi nimfa 2 dan tumbuh menjadi dewasa atau kecoa muda. Nama lainnya imago, kalian garis bawah ya. Kecoa muda imago. Kemudian berubah menjadi kecoa dewasa ya. Ini adalah sebagian contoh yang Bu Lita terangkan. Nanti bisa kalian pelajari yang lainnya ya. Sekarang kalian buka halaman 50. Di situ ke pembelajaran kedua. Yang pertama mengenal tari kreasi daerah SBDP. Ini tidak perlu kita pelajari ya, kita skip saja. Yang kedua membuat puisi tentang tokoh bahasa Indonesia. Yang ketiga menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi manusia dan upaya pelestariannya. Itu IPS ya. Selanjutnya menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Ya, tidak perlu membuat puisi lagi. Ini Bu Lita jelaskan karena sudah Bu Lita terangkan pada pembelajaran 1 tadi. Nah, ini Bu Lita terangkan dalam menentukan pilihan kata dalam membuat puisi ya. Boleh kalian tulis apabila penting atau kalian ingat juga bisa. Yaitu berikut hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yaitu gunakan kata yang bermakna positif. Gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Gunakan kata-kata yang santun. Hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, dan menghina. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalkan keluh kesah, canda tawa, dan masih banyak lainnya ya. Gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin disampaikan ya. Selanjutnya
oh maaf tadi muatan IPS ya, salah tulis Bu Lita. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar itu muatan IPA ya, bukan IPS ya. Muatan IPA tadi Bu Lita salah ketiknya, kalian tulis ya IPA. Nah, hewan dan tumbuhan, kalian buka halaman 54 atau 53 ya. Hewan dan tumbuhan itu termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia ya. Nah, di sini ada contoh bahwa tidak hanya hewan atau tumbuhan saja ya yang memiliki manfaat. Di sini Bu Lita beri contoh kapas. Nah, kapas ini adalah dari tumbuhan kapas ya. Itu sebagai bahan pembuat kain katun. Yang kedua, ulat sutra sebagai bahan pembuat kain sutra. Ulat sutra dari ulat sutra ya. Yang ketiga, kerbau untuk membajak sawah ya. Dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya ya, yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian manfaatkan dari sumber daya alam yang sudah disediakan oleh Allah ya. Mungkin cukup sekian. Di situ nanti halaman 54 ada ya manfaat tumbuhan dan hewan. Nanti kalian kerjakannya, nanti Bu Lita jelaskan tugasnya di grup saja ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Apabila ada yang kurang dipahami silahkan bertanya. Terima kasih sudah menonton atau mendengarkan penjelasan Bu Lita dari awal sampai akhir. Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.